Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiah Daat Arina, NIM E2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, di sini pengertian ekonomi terbuka ialah suatu perekonomian atau negara yang perekonomiannya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional disebut dengan perekonomian terbuka atau open economy. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor atau impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya. Siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka adalah dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan dan pengeluaran apabila diperhatikan maka didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dan wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama, pasar-pasar meliputi ialah pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Nah, perekonomian terbuka, ekspor, impor. Yang pertama ialah ekspor, dalam kurung X. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dan dengan meningkatnya jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional Y negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat atau sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Nah, apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat. Dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional Y tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan. Nah, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya kecil ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ialah impor, M. Dalam analisis makroekonomi mempengaruhi bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri, impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Maka tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Perekonomian terbuka, ekspor atau impor atau kurs dalam menganalisa suatu perekonomian dikenal dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Yang pertama, perekonomian tertutup ialah model perekonomian yang pada pelakunya, khususnya produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen atau melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atau bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan the global economy.
Dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model penghitungan pendapatan nasional, berarti kita menjaminkan dua variabel dalam model perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor X dan variabel impor M. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.